Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jejak Sejarah. Belajarlah dari masa lalu untuk masa depan yang lebih baik. Hari ini kita akan menelusuri jejak sejarah dari peristiwa terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada kadai berikut. Usaha menuju negara yang merdeka dan berdaulat tidaklah mudah. Relevansi materi dengan implementasi iman dan takwa sesuai dengan ayat Al-Quran surat Al-Balad ayat 10-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahadainahun najdain. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Falaqataha mal aqobah. Tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar itu. Wa ma adraka mal aqobah. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Fakkur rokobah, yaitu melepaskan budak dari perbudakan. Shadaqallahul azim. Pada beberapa pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di daerah seperti PKI Madiun, DITI Jawa Barat, DITI Jawa Tengah, DITI Aceh, DITI Sulawesi Selatan, pemberontakan APRA, pemberontakan Andi Aziz, sampai pemberontakan Republik Maluku Selatan. Gerakan separatis tersebut dilatar belakangi oleh ketidakpuasan terhadap pemerintahan pusat yang dianggap gagal dalam melakukan perundingan dengan Belanda. Mulai dari perundingan Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Rumproyen, bahkan peristiwa konferensi meja bundar atau KMB yang mana salah satu hasilnya adalah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto dan de jure dianggap sebagai sebuah kegagalan perundingan. Salah satu hasil konferensi meja bundar adalah Belanda memberikan pengakuan kemerdekaan kepada Indonesia sebagai negara serikat. Sekali lagi, sebagai negara serikat, bukan sebagai negara kesatuan. Semua itu merupakan siasat Belanda agar Indonesia tidak mendapatkan kemerdekaan secara utuh. Pasca konferensi meja bundar, Republik Indonesia Serikat resmi berdiri dengan Soekarno sebagai presidennya. Republik Indonesia Serikat terdiri dari 7 negara bagian, antara lain negara Indonesia Timur, Jawa Timur, Sumatera Timur, Madura, Pasundan, Sumatera Selatan, Republik Indonesia. Selain itu, RIS juga terdiri dari daerah otonom, antara lain Banjar, Bangka, Belitung, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Dayak Besar, Riau, Federasi Kalimantan Tenggara, Kalimantan Barat sebagai daerah istimewa. Pembentukan RIS ditentang banyak kalangan elit partai politik. Lebih dari itu, pembentukan RIS juga menimbulkan kegaduhan sosial. Kondisi seperti ini diakibatkan oleh jalannya pemerintahan RIS yang kacau karena terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola sistem ketatanegaraan di setiap wilayah. Kemudian terjadinya pemberontakan di beberapa wilayah, seperti Raymond Westerling di Pasundan, Andi Aziz di NIT, yang menandakan ketidakmampuan negara bagian dalam menangani pemberontakan tersebut, sehingga mendorong gerakan pro-republik. Dalam perkembangannya, satu demi satu negara-negara bagian RIS menggabungkan diri kepada negara bagian Republik Indonesia di Yogyakarta. Akhir Maret 1950, RIS hanya menyisakan 4 wilayah saja, yakni Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Sumatera Timur, dan Kalimantan Barat. Pada 8 April 1950 terjadi peristiwa penting dan sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Gagasan Persatuan Natsir atau lebih dikenal dengan Mosi Integral Nasir yang diucapkan di parlemen sebagai usaha bangsa Indonesia agar terhindar dari perpecahan. Setelah itu, Natsir melakukan lobi-lobi politik yang cukup alot dengan perwakilan negara bagian RIS dan juga anggota parlemen. Ia tidak hanya melakukan lobi politik dengan kalangan Islam saja, seperti dari Persatuan Tarbiyah Indonesia, PERTI, Partai Syarikat Islam Indonesia, PSII, tapi juga melobi Kasimo dari Partai Katolik, AM Tambunan dari Partai Kristen Indonesia, dan Sukirman dari PKI. Pada 24 April 1950, Kalimantan Barat menjadi bagian dari negara RI, maka akhirnya RIS terdiri dari 3 negara saja, yaitu negara bagian Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur. Pada 5-6 Mei 1950 diadakan konferensi antara RIS, NIT, dan NST. Keputusannya adalah membentuk negara kesatuan dan negara bagian Republik Indonesia harus dibubarkan.
Pada 13 Mei 1950, NIT dan NST memberikan mandat kepada Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri RIS untuk berunding dengan Perdana Menteri Republik Indonesia, Abdul Halim. Kemudian pada 19 Mei 1950, RIS dan RI sepakat membentuk Negara Kesatuan. Pada awal Juni 1950, RIS dan RI membentuk panitia persiapan yang berasal dari gabungan RIS dan RI yang bertugas merancang Undang-Undang Negara Kesatuan. Pada 29 Juni 1950, RUUDS selesai disusun. Setelah itu diadakan pembahasan di masing-masing DPR. Rancangan Undang-Undang Negara Kesatuan itu pun diterima dengan baik oleh Senat, Parlemen RIS, dan KNIP. Pada 30 Juni 1950, RIS dan RI membahas DPR Negara Kesatuan dan alternatif kabinetnya. Pada 19 sampai 20 Juli 1950, RIS dan RI membahas konstituante dan ibu kota. Pada 12 Agustus 1950, BPKNIP menyetujui RUUDS. Pada 14 Agustus 1950, DPR RI menyetujui RUUDS. Pada 15 Agustus 1950, Perdana Menteri RIS Muhammad Hatta menyerahkan mandat kepada Presiden RIS Insinyur Soekarno. Setelah itu, Soekarno membacakan Piagam NKRI. Soekarno menerima kembali jabatan Presiden Republik Indonesia. 2 hari berselang, pada 17 Agustus 1950 bertepatan dengan Hari Peringatan Kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno menandatangani RUUDS menjadi UUDS yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Dengan penandatanganan itu, maka secara resmi RIS dibubarkan, Indonesia menjadi negara kesatuan yang diberi nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI tidak lahir tahun 1945, melainkan NKRI lahir tahun 1950. Alhamdulillah, saya ucapkan di hari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hari aku telah menginjak lagi bumi Jakarta. Sudah hampir 4 tahun lamanya saya tidak bersuara. 4 kali 365 hari saya berpisah dengan rakyat Jakarta. Laksana rasanya seperti berpisah 40 tahun, saudara-saudara. Negara Kesatuan Republik Indonesia masih bertahan sampai hari ini dan akan bertahan hingga saat-saat mendatang. Soekarno pernah berkata, "Jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah." Oleh karena itu, telusuri jejak sejarah yang masih tersisa. Jika kita kehilangan jejak, maka kita akan kehilangan arah. Belajarlah dari jejak sejarah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.